Selamat datang di presentasi kelompok kami yang berjudul Perataan Laba dan Manajemen Laba. Kelompok kami beranggotakan Dewi Anggraini dengan akhir RANI 414, Amelia Permata dengan akhir RANI 415, Uswatun Hasanah dengan akhir RANI 426, Zakiyah Salsabila dengan akhir RANI 429, Santi Miftahul Thoyibah dengan akhir RANI 431, dan Aurelia Husnul Aziza dengan akhir RANI 46. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perataan laba atau income smoothing. Income smoothing merupakan strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi fluktuasi atau naik turunnya laba yang dianggap tidak wajar dari satu periode ke periode lainnya. Tujuannya adalah agar laporan keuangan menunjukkan angka laba yang lebih stabil. Praktik ini dilakukan selama masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen. Menurut Bedelman, tindakan ini dilakukan agar laporan keuangan terlihat lebih konsisten, yang pada akhirnya dapat memberikan kesan bahwa kinerja perusahaan tetap stabil dari waktu ke waktu. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan strategi ini, AASB 1001 atau Standar Pelaporan Keuangan di Australia mewajibkan perusahaan untuk melaporkan secara transparan apabila terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi. Informasi yang harus diungkap mencakup yang pertama, jenis perubahan yang dilakukan pada kebijakan akuntansi, 2. Alasan mengapa perubahan itu perlu dilakukan, 3. Dampak keuangan yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu alasan mengapa Bedelman mendukung income smoothing. Menurut Bedelman, ada beberapa alasan mengapa income smoothing ini dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama, laba yang stabil memberikan sinyal positif bagi para investor dan pemegang saham bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki prospek keuangan yang menjanjikan. Kedua, dividen yang stabil juga lebih disukai oleh investor karena mencerminkan manajemen yang mampu mengelola risiko dengan baik. 3. Income smoothing mengurangi dampak negatif dari siklus ekonomi, seperti masa resesi atau perlambatan bisnis, sehingga laporan laba tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pasar secara langsung. Dan yang keempat, hal ini juga membantu menjaga hubungan antara laba perusahaan dan pergerakan pasar sehingga ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan tetap konsisten. Teori Gordon tentang income smoothing. Gordon menjelaskan bahwa praktik income smoothing berakar pada motivasi dan kepentingan manajemen perusahaan. Berikut adalah 4 pandangan utamanya. Yang pertama, manajemen akan memilih prinsip akuntansi yang paling menguntungkan bagi dirinya selama masih diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat atau kesejahteraan mereka sebagai pengelola perusahaan. Kedua, manfaat yang ingin dicapai manajemen antara lain keamanan posisi kerja, tidak mudah digantikan atau diberhentikan, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, pertumbuhan ukuran dan skala perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai hal-hal tersebut, Baik, manajemen sekian perlu menjaga presentasi dari kepuasan kelompok pemegang kami. saham Terima kasih karena telah mereka adalah menyimak. pemilik Semoga perusahaan dan berhak bermanfaat. menentukan arah kebijakan. Yang keempat, kepuasan pemegang saham sangat bergantung pada kestabilan dan pertumbuhan laba perusahaan. Jika laba terlihat stabil dan terus meningkat, maka kepercayaan investor akan meningkat. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen laba. Apa sih manajemen laba itu? Manajemen laba adalah pengelolaan pendapatan atau arus kas masuk dan pengeluaran atau arus kas keluar untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi bersih. Nah, biasanya manajemen laba ini berurusan dengan laporan laba rugi atau biasa disebut laporan P dan L. Ini membantu menentukan seberapa menguntungkan usaha bisnis atau dalam kasus proyeksi profit dan loss, seberapa menguntungkannya itu. Nah, fungsi manajemen laba sendiri adalah yang pertama untuk memantau laporan laba rugi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, untuk menggabungkan pemantauan laba rugi dan pengeluaran kas. Yang ketiga adalah tim outscore untuk manajemen laba. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya manajemen laba. Yang pertama yaitu bonus, plan hipotesis atau hipotesis rencana bonus. Kemudian yang kedua ada debt covenant hipotesis atau hipotesis perjanjian hutang. Nah, yang ketiga adalah political cost hipotesis atau hipotesis biaya politik. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pola manajemen laba. Pola pada umumnya dapat diartikan sebagai sebuah bentuk atau juga model namun memiliki karakteristik keteraturan. Adapun penggunaan pola ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang telah dibuat. Sama halnya dengan pola manajemen laba yang digunakan dengan cara teratur. Apa saja sih pola manajemen laba itu? Yang pertama adalah taking a bet, yang kedua minimal pendapatan, yang ketiga income maximization atau maksimalisasi pendapatan,
Kemudian yang keempat adalah income smoothing atau perataan laba. Selanjutnya, cara melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan dan bebas. Penghasilan adalah keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Perusahaan bisa mengelola pendapatannya dengan mengatur waktu, pencatatan pendapatan, dan pengeluaran. Untuk menaikkan pendapatan saat ini, perusahaan bisa mencatat pendapatan lebih awal atau menunda pengeluaran. Sebaliknya, untuk menurunkan pendapatan saat ini, perusahaan bisa menunda pencatatan pendapatan atau mempercepat pengakuan pengeluaran. Yang kedua, akuntansi cooking chair. Aturan akuntansi mengharuskan pengeluaran diakui bersamaan dengan pendapatan terkait. Contohnya, biaya garansi atau piutang tak tertagih harus diperkirakan dan dicatat saat penjualan terjadi. Jika perusahaan melebihkan pengakuan biaya ini sekarang, maka beban di masa depan akan lebih kecil, sehingga pendapatan tampak lebih besar nanti. Strategi ini disebut akuntansi cooking chair. Yang ketiga, mengubah metode akuntansi. Standar akuntansi memberi perusahaan fleksibilitas dalam memilih metode pelaporan, seperti penilaian persediaan dan depresiasi aset. Meski hasil akhirnya sama dalam jangka panjang, pilihan metode ini dapat memengaruhi laba dalam jangka pendek. Jika perusahaan mengganti metode untuk memengaruhi laba, hal itu termasuk dalam praktik manajemen laba. Yang terakhir, biaya satu kali. Perusahaan kadang harus melaporkan pengeluaran besar satu kali, seperti kegagalan proyek atau penurunan nilai aset. Dalam manajemen laba, perusahaan bisa menunda atau mempercepat pengeluaran ini tergantung kondisi pendapatan. Jika harus mencatat biaya besar, perusahaan juga bisa mempercepat pengeluaran lain sekaligus. Strategi ini dikenal sebagai pola take bet. Selanjutnya yaitu akuntansi dalam berbagai paradigma. Pendekatan multi paradigma dalam membangun teori akuntansi itu menjadi relevan untuk mengakomodasi keberagaman perspektif tersebut. Nah, paradigma itu dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan dan pemikiran ilmiah. Dalam konteks penelitian akuntansi ini, terdapat beberapa paradigma utama yang sering digunakan, yaitu antara lain pertama itu paradigma fungsionalis, yang mana paradigma ini tuh memandang akuntansi sebagai sistem yang objektif dan rasional, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingannya. Nah, pilihan dalam paradigma ini tuh cenderung bersifat positivistik dengan fokus pada pengujian hipotesis dan generalisasi temuan. Pendekatan ini tuh dominan dalam penelitian akuntansi tradisional dan sering digunakan dalam studi kuantitatif. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu paradigma interpretif. Nah, paradigma interpretif ini menekankan pemahaman subjektif dan konstruksi sosial dari praktik akuntansi tersebut. Nah, penelitian dalam paradigma ini tuh berusaha memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap praktik akuntansinya, serta bagaimana makna tersebut itu dibentuk dan dipertahankan. Pendekatan ini tuh sering menggunakan metode kualitatif seperti studi kasus dan etnografi. Yang selanjutnya ialah paradigma kritis. Paradigma ini berfokus pada analisis kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan dalam praktik akuntansi. Penelitian dalam paradigma ini berusaha mengungkap bagaimana akuntansi dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, serta bagaimana akuntansi dapat berperan dalam emansipasi dan perubahan sosial. Pendekatan ini sering mengadopsi perspektif teori kritis dan postmodernisme. Lalu yang selanjutnya ialah paradigma radikal strukturalis. Paradigma ini menekankan analisis struktur sosial dan ekonomi yang mendasari praktik akuntansi. Penelitian dalam paradigma ini berusaha memahami bagaimana struktur tersebut mempengaruhi dan membentuk praktik akuntansi, serta bagaimana perubahan struktural dapat mempengaruhi akuntansi. Pendekatan ini sering menggunakan analisis makro dan teori sistem.